Bagaimana saya kalau misalnya sampai tanda kutip dipenjarakan, ibu saya akan tahu apa? Ibu saya sama sekali nggak tahu apa-apa loh, Mike. Dan tiap malam itu saya dengan penuh kasih sayang doa mengusap kaki ibu saya. Apa yang akan terjadi dengan ibu saya kalau dia lihat saya di penjara, Mike? Semangat pagi sobat-sobat entrepreneur, kembali lagi bersama saya Michael Ginarto di show kita Inspire. Well, pada hari ini yang sangat spesial, kita kedatangan tamu yang super istimewa. Ya, siapa yang nggak kenal Pak Tommy Wong ini loh, pengusaha yang luar biasa. Beliau juga ketua umum dari satu komunitas yang isinya orang sukses semua, bernama Billionaire Mindset. So, kita akan menyimak topik yang sangat amat hangat kita akan bahas hari ini. Langsung aja kita welcome Pak Tommy Wong. Hai, thank you, welcome Michael. Pak Tommy Wong. Thank you, luar biasa. Yes. So, boleh cerita sedikit Pak tentang your background gitu ya, what you do, and juga tentang komunitas Billionaire Mindset juga gitu ya. Oh iya, oke. Yes. Jadi kita bahas tentang background dulu nih ya. Yes, Okay. background dulu. Ya, hai teman-teman, saya Tommy Wong. Kalau misalnya Bro Michael tadi nanya tentang background, maka mungkin kisah perjalanan hidup saya mulai dari keluarga, boleh dibilang saya lahir di sebuah keluarga yang berkecukupan lah, bahkan lebih ya, boleh bilang benar-benar makmur lah istilahnya. Tapi karena ayah meninggal dalam kecelakaan mobil, so suddenly change ya. Jadi hidup ini kadang-kadang manusia di luar dugaan, ada hal-hal tertentu yang terjadi. Itu di luar kekuatan kita, di luar kehendak kita. Kemudian disitulah saya transformasi menjadi seorang anak jalanan. Saya jual koran, dan proses demi proses saya harus mengalami banyak kepahitan. Tapi otomatis membuat saya jadi tahu juga kalau kehilangan ayah itu, figur ayah itu seperti apa rasanya. Dan itu di kemudian hari menimbulkan empati saya untuk bisa peduli ya Mike kepada anak-anak jalanan. Karena saya tahu kalau misalnya store uang kurang, pensil ditancapkan, dipatahin di dalam, Bro Mike bisa lihat sendiri ini masih ada ya apa itu kan, pensil? ya arang pensilnya. Supaya apa? Supaya luka infeksi kan. Jadi kita tiap kali kita jadi kayak kalau teringat itu sakit gitu ya. Kayaknya jangan sampai kita storan kurang. Iya. Bagi sahabat entrepreneurs ya, kalau posisi Anda sekarang masih bisa makan dengan baik, bisa tinggal dengan baik, bersyukurlah. Karena di luar sana banyak sekali anak-anak jalanan yang kondisinya di malam hari kalau storannya kurang, Mike, itu mulai dari sundut rokok sampai banyak hal terjadi. Panggilan itu tidak bisa saya jawab langsung, bisa saya pahami. Kehilangan figur ayah di awal-awal kan tentu membuat saya mencoba mencari jati diri juga kan ya, Mike ya. Betul. Kita semua pernah mengalami yang namanya masa muda itu, kita pasti mencoba cari aktualisasi diri dengan pencapaian-pencapaian. Singkat cerita, saya pernah jadi sales juga, tapi ya prosesnya nggak gampang. Sebelumnya ya itu pun sales bukan sales yang profesional yang digaji ya, tapi cuma sales untuk bagi-bagi brosur. Penghasilan lebih baik jadi kuli panggul ya, habis mikul berat dibayar. Jadi sales itu saya bagi-bagi brosur pun saya pernah tuh demi cinta pada ibunda saya sempetin waktu untuk lihat pameran mobil. Jadi waktu itu saya pegang tuh ada mobil yang 7 penumpang, waktu itu baru keluar, saya udah pegang setirnya, saya udah bayangin, wow, kalau saya punya seperti ini, ibu saya nggak bakal kehujanan lagi. Saya tidak harus, kita waktu itu kendaraan paling mewah adalah Bajaj. Itu pun saya udah merasakan sensasi yang seneng banget kalau bisa naik bersama ibunda saya. Lagi enak-enak gitu, Mike. Kita nyetir gitu ya. Udah bayangin nih, wah asik mama saya nggak kehujanan. Saya jadi kuli panggulnya. Dia pun sebenarnya menyertai dia supaya dia tidak meneteskan air mata sendiri. Seakan-akan kehilangan figur ayah, ada yang menemani gitu ya. Tiba-tiba, hesh! Gitu. Wah, saya kaget dong. Iya. Ternyata sales mobilnya sales mobil ini yang menghardik saya gitu loh. Dia bilang, apa kamu ini pegang-pegang bikin kotor aja. Wah, Mike, rasanya kita kalau masih muda kan rasa sakit hati itu menghujam ya. Terus ya mending kalau saya nggak kenal, saya kan tahu sama sales gitu loh. Saya bilang,
Loh kenapa? Apa saya nggak boleh gitu ya kan? Masa pegang aja digituin Iya ya? gitu. Bikin kotor aja loh. Lu tahu nggak orang kayak lo sampai kapanpun nggak bisa beli. Salah gitu. Gila ya. Wah, saya mikir, waduh, apa ya iya hidup saya seperti ini ya. Tapi nggak apa-apa sih Mike. Ketika kita menghadapi tekanan, kita ada dua kesempatan. Iya. Mengubah tekanan itu menjadi judge yang akan menghancurkan kita, atau kita bisa merubah itu jadi energi positif yang membuat kita bangkit. Betul. Di momen itu saya ada rasa sakit hati ada, tapi saya ubah menjadi power untuk you boleh hina saya, tapi you udah melibatkan mama saya, orang tua saya, ada unsur cinta di dalam, maka bangkitnya cepat. 10 tahun progres. Kalau kita ibaratnya, saya yakin Bro Michael juga pasti mengalami yang namanya 10,000 hour. Yes. Kalau udah kita lalui itu semua, Tuhan terharu atas perjuangan kita, Tuhan kasih. Dan pada saat momen saya dikasih, di kemudian hari ini teman-teman, saya itu menjadi pengusaha salah satu brand yang sudah sangat terkenal. Dan ibaratnya waktu itu sih, kalau naik bisnis kelas aja saya udah bosen Mike. Waduh. 10 tahun ya Mike ya, Keren. 10 tahun. Iya. Di channel Michael Ginato ini yang menarik. Saya itu jalan-jalan di mall, salah satu mall. Saya lihat dari atas itu pameran mobil. Saya turun ke bawah, saya lihat mobil terbaru yang sliding mobil pintunya itu. Sliding ya. Wah, saya bilang ini mama saya naiknya mudah. Namanya juga cinta mama kan. Saya berbakti sama orang tua. Saya mau belikan buat mama saya. Kondisi saat itu sih mau beli tunai juga gampang Mike, nggak ada masalah. Biasa nih. Cuman Mike, di sini nih buat para entrepreneurs maupun teman-teman, hidup kita itu jangan melabel orang lain, jangan menghina orang lain, apapun kondisi mereka. Sales yang sama yang mengusir saya mendatangi saya. Lalu dia bilang, "Hai Pak, selamat siang. Ini mobil baru rencana mau launching. Bapak bersedia isi buku tamu? Karena kalau isi buku tamu, dia akan dapat kurang lebih insentif 200.000. Saya bilang, wah, saya sih nggak mau isi buku tamu. Saya maunya beli mobil ini. Wah, belum bisa Pak. Kayak gitu. Bapak bantu saya deh. Saya udah lama jualan kayak gini nggak bagus. Bapak isi buku tamu aja. Bantu saya deh Pak. Bapak beli nggak apa-apa. Saya bilang, saya isi buku tamu, tapi saya tetap mau beli. Bapak serius? Ini mobil belum launching loh katanya gitu, belum tahu harganya. Saya bilang ya, saya mau beli buat ibunda saya. Ini alamat saya serius, saya kasih kamu semua. Mobilnya keluar, kamu kirim ke rumah saya. Sales yang sama. Keren. Dan benar tiba harinya dia antar. Dan ketika sudah diantar, saya kan kasih biasa dong, ada tips dong, Mike. Saya kasih tips. Dia buka tipsnya, dia kaget gitu loh. Wah Pak, ini tipsnya gede banget katanya gitu. Saya bilang nggak apa-apa, Ko Acin, saya bilang gitu. Dia kaget ketika saya manggil nama Ko Acin. Kok Bapak tahu panggilan saya? Saya namanya, maaf kata nih, Sunarto ya. Ini nama tidak ada maksud disama-samakan ya, tapi memang itu yang ada. Ya saya bilang, saya ingat sama Anda. Kita pernah ketemu di mana emangnya Pak? Katanya gitu. Tapi memang sih sama-sama saya kayaknya mulai inget-inget Pak Tommy, saya pernah ketemu di mana. Saya bilang, saya adalah sales yang 10 tahun lalu kamu usir saya di pameran salah satu mall. Kita sama-sama sales, tapi ya itulah yang terjadi. Wah, dia tersungkur Mike, dia nangis. Saya angkat, saya bilang, Ko Acin, hidup nggak seperti inilah ya kondisinya, bahwa jangan sampai kita itu melabel orang lain ya. Saya nggak apa-apa, saya bersyukur justru Ko Acin juga memberikan satu motivasi yang bagus dalam hidup saya, membuat saya semangat untuk mencapai hari ini gitu loh ya kan. Tapi di balik kisah ini Mike, satu pembelajaran yang penting adalah bahwa kita tidak pernah boleh melabel orang lain dari apa yang mereka pakai gitu ya kan. Seringkali di dunia sekarang ini, saya sebagai ketua umum komunitas, saya sedih Mike. Sedihnya kenapa? Kalau misalnya teman-teman ini para pengusaha yang datang ke acara itu, kalau misalnya ada orang sales asuransi atau MLM, itu biasanya mereka langsung dikucilkan. Saya sedih Mike, prihatin gitu Mental block langsung dihakimin kenapa sih seperti itu terhadap orang lain?
Bisa jadi kan 10 tahun kemudian atau 15 tahun kemudian dia menjadi malaikat tak bersayap yang Bisa membantu jadi. hidup kamu. Betul. Kenapa labeling orang tentang dunia asuransi, dunia MLM, seakan-akan kalau bisa di-remove nomor Difonis, teleponnya, ya. blok. Padahal teman SD, Iya. teman SMP. Begitu ditanya sekarang kerjanya apa? Saya MLM. Langsung. Udah, besoknya nggak mau ngobrol lagi. Tadinya udah enak-enak ngobrol, nggak mau. Terus saya mau nawarin asuransi, juga udah nggak mau dengerin. Padahal tidak seperti itu ya teman-teman. Bisa jadi di dunia jasa, ini saya katakan ini sebagai dunia jasa ya. Jasa yang memberikan solusi bagi kita semua. Kadang-kadang walaupun Anda mungkin juga udah punya produknya, tapi kita nggak boleh melabel orang lain. Betul. Bisa jadi yang dia tawarkan itu kita udah nggak butuh, tapi mungkin teman kita yang lain butuh, kan kita boleh referensi. Dan kalau kamu terhadap dia seperti itu, sebenarnya itu juga menutup pintu rezeki buat kamu. Kenapa? Karena bisa jadi si sales daripada MLM maupun asuransi ini, paman atau keluarganya adalah orang yang justru butuh jasa Anda. Misalnya you dokter, pamannya dia bisa jadi butuh loh, you punya jasa. Berarti you sudah membuat you punya rezeki terisolir. Karena apa? Ada anugerahnya juga itu ya, Iya, kenalin betul. orang ya. Iya. Nah, ya saya pikir balik lagi, tentu kalimat demi kalimat yang meluncur, hidup itu tidak semudah teori, Mike. Betul. Ya, sekarang kan juga banyak orang-orang yang bisa memberikan motivasi buat orang, memberikan inspirasi, tapi kenyataan hidup kan beda, Mike. Betul. Ya, kayak baru-baru kemarin saya sempat diajak Bro James debat nih, Mike. Iya, James gue ya. Iya, bahwa apakah hidup itu semudah teori? Di itu kita bahas tentang speaking and networking. Bagi saya, setelah acara itu selesai, saya bisa bagikan hanya di channelnya Michael Ginato. Jadi nonton nih ya teman-teman ya. Ini Waduh. pertama kalinya nih di-sharingkan. Yes. Kesimpulan dari hasil kita kemarin rame-rame kumpul, kita melihat bahwa gini, Jack Ma mengatakan bahwa segala sesuatunya nanti akan digantikan oleh robot dan kondisinya jauh lebih baik. Mau itu mulai dari absensi sampai cara kerja sampai apapun, robot akan menggantikan dengan lebih baik. Sampai sini Bro Michael setuju nggak? Setengah setuju. Oke, kalau gitu counter saya dong. Yuk kita debat aja deh. Kenapa setengah setuju? Karena menurut saya nggak ada yang semua profesi nggak bisa robot yang kerjakan. Mungkin yang bersifat rutin, misalnya cuci mobil dan lain sebagainya, itu bisa lah dikasih ke robot yang ini. Cuman ada profesi tertentu itu nggak bisa digantikan oleh robot sih menurut saya sih. Which is itu ada personal touch. Personal touch, human touch. Ada seni-seninya yang cuman human doang sih menurut saya. Which is itu sebenarnya di situ Jack Ma katakan bahwa IQ, EQ, IQ kan intelligence quotient, EQ, kemudian ada yang namanya LQ. wah itu memang langsung nih namanya juga udah apa ya, jeli langsung nangkep ya, adalah LQ itu love quotient ya. Love itu tidak bisa digantikan, tapi kan manusia itu punya IQ, EQ, kemudian ada SQ spiritual quotient, adversity quotient. Adversity quotient ini juga nggak bisa dimiliki oleh robot. Persistence kan, kayak tadi tuh perjuangan seorang anak jalanan ketika dia tahu ibunya mengalami penderitaan, ayahnya meninggalkan, situasi buruk, dia punya daya tahan yang jauh lebih kuat daripada sekedar anak-anak yang sekarang secara instantly mau apa langsung bisa dikasih. Betul. Ya kan? Nah, balik lagi ke tadi, love quotient ini sangat penting karena selamanya love itu tidak bisa digantikan. Jadi kita di dalam perdebatan kemarin kan kita akhirnya melihat bahwa dalam hidup ini kita harus menyadari penuh bahwa ada momennya di puncak kesuksesan Anda, di momen terbaik dalam hidup Anda, sempatkan waktu untuk mengecek kembali lagi. Mengecek apa, Mike? Mengecek bagaimana hubungan Anda dengan Tuhan. Seberapa cinta kita sama Tuhan. Saat kita susah, biasanya sujud kita mudah. Cari Tuhan, cari bos. Tiada tembok untuk bersandar, masih ada lantai untuk bersujud. Betul. Ini biasanya kalau orang-orang yang lagi sulit, mereka cepat. Ya. Lalu setelah kondisi ini kita udah cek, bagus nih, ini mesti cek lagi. Cek lagi apa nih?
hubungan kita dengan orang tua, Yes. dengan istri, dengan anak, dengan keluarga, apakah oke? Betul. Karena kita mungkin dengan partner relasi tiap hari bicara dinner, lunch, makanannya enak-enak, yang diobrolin juga enak. Tapi sampai di rumah karena kecapean, dengan yang di rumah nggak nyambung semua. Saya jujur, saya sendiri juga prihatin. Bukan hanya prihatin dengan kondisi teman-teman, saya prihatin sama diri saya sendiri juga. Sometimes kan energi kita flow, as a businessman kan kita flow semua, keluar semua, Mike. Betul. Tapi sampai ke rumah, energi ini udah habis. Drain ya. Udah drain kan? Betul. Lalu di rumah, mereka punya problem. Keluarga kita punya problem. Mereka juga manusia kan, Mike? Mereka butuh love. Apa yang kita kasih? Kita nggak bisa kasih solusi selain kita tidur. Dan kemudian besok pagi lagi. Terus berjalan seperti itu. Anda sedang menciptakan namanya kalau di bisnis itu sebenarnya ini bisa kolaps nih. Karena nanti you punya keuangannya oke, tapi spiritual maupun love ini hancur. Tumbang, ya. Tumbang. Betul. Lalu kemudian tentunya balik lagi, coba dicek lagi deh. Saya kemarin baru ketemu nih Mike. Ini true story ya Mike ya. Jadi saya kan kalau Mike tahu saya kan kira-kira 2-3 tahun lalu saya mengalami yang namanya diuji sama Tuhan, diberikan satu ujian dan amin Mike, saya berhasil lewatin dengan baik dan rebound saya luar biasa. Itu semua berkat pertolongan Tuhan. Ujiannya apa nih? Cerita sedikit dong, kasih kita. Kan nggak semua orang pernah dengar. Nah itu nanti berbagi lah ya, berbagi teman-teman bisa cek lagi. Makanya tinggal search Tommy Wong di channelnya Michael Ginarto atau di channel teman-teman bisa tahu kisahnya. Tapi singkat ceritanya Mike, gini, kita tiap hari kadang-kadang di dalam partner bisnis, kalau kita nggak ngecek spiritual quotient maupun love quotient ini dengan baik, kita itu akan sibuk dengan IQ dan EQ. Intuisi kita akan selalu bawaannya pengen lebih sukses, tapi ukurannya kepada materi uang. Akhirnya membuat kita itu menjadikan partner bisnis itu lebih dekat daripada keluarga. Sehari-hari saya itu memperlakukan partner saya seperti kayak saudara sendiri. Makan bareng, I treat him well, ya so well lah ibaratnya, udah kayak brother sendiri. Tapi mau kata apa? Dari sinilah mungkin beberapa teman tahu saya mempopulerkan satu tagline. Ajak teman baik makan, bukan makan teman baik. Iya benar. Iya kan? Iya. Benar. Jadi ya singkat cerita saya dimakan sih Mike. Ya dan itu pedih dan membuat saya shock, kehilangan jumlah kalau secara amount money cukup besar miliaran dan dia lari. Saya bukan tipe orang yang lari. Saya adalah orang yang punya satu tanggung jawab menjaga nama baik. Betul. Saya nggak bisa lari dari kamu gitu loh. Saya punya nama baik yang lebih penting bagi seorang Michael Ginarto. Tommy Wong lebih berharga namanya daripada apa yang dia perbuat. Betul. Ya kan? Michael tidak akan memperdulikan kekayaan Tommy berapa banyak. Tidak akan memperdulikan pangkatnya Tommy seperti apa. Tapi Michael akan selalu mengerti dan ingat how I make you feel. Oh, Ya kan? exactly. Rasa apa yang gua tabur. Yes. Ya kan? Jadi pada momen itu saya tidak lari, dia lari, ya ditinggalin saya dalam kondisi itu, which is itu tiba-tiba ya dunia seperti itulah Mike. Saya rasa bro pun pernah ngalamin ya. Kalau kita udah nggak punya pangkat, nggak punya materi, nggak punya apa-apa lagi, temen itu menghilang bro. Iya, benar. Temen itu paling punya 1 atau 2. Bahkan kadang-kadang kita kaget loh bro, ada teman-teman tertentu yang datang dalam hidup kita justru dalam kondisi kita itu, saya istilahkan itu kayak posisi ini tuh lagi anxiety, lagi pusing, lagi benar-benar di ambang jurang. Ini orang nggak pernah muncul dalam hidup saya sebelumnya. Waktu saya berkelimpahan, temen ini nggak muncul-muncul nih, nggak ikut pesta hura gitu, nggak. Foya-foya, hura-hura, nggak. Tapi justru di saat saya lagi susah, suddenly dia muncul. Itu sebenarnya itu kalau bagi teman-teman yang meyakini agama masing-masing ya, itu adalah malaikat tak bersayap yang Tuhan kirim untuk menolong, bahwa di dalam hidup kita yang kuasa itu tahu kok kalau kita jalan benar, Tuhan tidak ninggalin kita. Ada caranya dia, makanya muncul nih teman-teman yang bahasa dulu tuh invisible, nggak kelihatan, tapi dia datang, lalu dia bantu kita untuk kita bisa progres lagi.
All we have to do, yang perlu kita lakukan adalah kita jangan ngurung diri. Banyak sih teman-teman saya kemarin juga ada beberapa orang itu dia kurung diri, berakhir dengan ending bunuh diri dan sebagainya. Momen yang waktu saya sih Mike, saya sih nggak sampai mau bunuh diri ya, saya tahu di agama saya salah kalau saya bunuh diri. Cuman saya berserah pada Tuhan, saya bilang Tuhan ini sudah besok pagi saya akan kacau nih ya. Kalau diinget sih emosi banget ya makanya. Ini saya mengalami kondisi yang tidak fair menurut saya. Bagaimana saya kalau misalnya sampai tanda kutip dipenjarakan, ibu saya akan tahu apa? Ibu saya sama sekali nggak tahu apa-apa loh Mike. Dan tiap malam itu saya dengan penuh kasih sayang doa ngusap kaki ibu saya. Apa yang akan terjadi dengan ibu saya? Kalau dia lihat saya di penjara Mike, ibu saya kan ada psikologis nggak bisa sembuh ketika ayah saya meninggal, dia mengalami tekanan psikis berat. Setiap hari kami lalui dengan penuh cinta bersama. Ya maksudnya gini loh Mike, kalau hidup ini gue harus susah, gue terima Mike. Tapi at least jangan gue nyusahin lu dah, gue jangan nyusahin nyokap gue dah. Apalagi gitu loh. Nyokap, ya. Iya. Dari teman-teman komunitas pun saya pamit. Iya betul. At that time mungkin gue belum ketemu lu Mike. Ketemu pun gue nggak mungkin, bukan tipe orang yang Mike, lu punya duit, gue pinjam duit dong. Enggak, aku nggak tipe orang yang seperti itu. I just like life in a bubble. Bener-bener nggak benar. Gue bisa lihat orang, tapi gue nggak tahu caranya gimana gue reach. Pasrah nih ceritanya, udah surrender ya. Pasrah dan ya Desperation juga ya. Desperate, ya. Darah udah keluar semua. Dan gue hanya bisa sujud dalam doa. Akhirnya gue tersungkur dan Tuhan bangunkan gue. And then benar-benar sih momen itu keajaiban Tuhan lah. I rebound, benar-benar progresnya itu luar biasa. Saya datang ke rumah ibadah, saya sujud minta maaf untuk terlalu menuhankan hidup saya. Iya. Lalu di momen itu juga saya jadi belajar untuk lebih memanusiakan manusia. Jadi saya belajar, saya harus memperlakukan seseorang itu dengan kondisi yang jauh lebih baik gitu loh. Maksudnya bukan hanya dengan terhadap keluarga itu bukan cuma materi. Betul. Terhadap panti asuhan itu bukan cuma sekedar kasih materi, kirim duit gitu ya. Ataupun melabeling sesuatu yang namanya bantuan itu hanya uang. Iya. Tapi solusi, bentuk pelayanan kayak sekarang itu juga udah bantuan ya. Iya. Moral support, moral comfort ya. Yes, betul. As a friend. Yes. Tidak semata-mata kalau gue traktir lu makan, gue keluarin duit, artinya gue udah terhadap lu baik. Bukan itu. Mungkin lu nggak butuh itu. Yang lu butuh mungkin solusi dalam bisnis. Artinya apa? Aku harus care kan. Apa yang Mike lakukan. Kebetulan hari ini saya beruntung diundang ke kantornya Mike. Lalu tadi saya lihat-lihat, wah ternyata banyak produknya Mike yang bagus gitu ya. Jadi saya harus ceritakan, oh iya produknya gini nih kira-kira fungsinya apa aja bagusnya. Dan kemudian kalau ketemu sama keluarga juga bukan berarti saya cuma bisa ibaratnya kasih makan yang bagus, kasih jalan-jalan ke luar negeri, atau cuma beli ini beli itu, enggak. Tapi harus spend time, duduk bareng bersama istri, anak, orang tua. I give my time for them. Investasi ke keluarga lah ya. Karena ujung-ujungnya happiness sih Mike. Betul. Bahagiakanlah keluargamu, maka berbahagialah hidupmu. And then setelah itu semua dengan Tuhan, dengan keluarga, dengan teman, lalu tentunya kita juga harus recharge lagi kan. Betul. Kita sendiri kan juga udah drain dengan bisnis, udah drain dengan saya nggak bilang keluarga itu drain lah, itu kewajiban ya. Kita harus kemana sih gitu ya? Ya kita harus ke komunitas yang positif. Betul. Ada komunitas Billionaire Mindset, ada AMA, ada macam-macam lah ya. Yes. Komunitas positif sekarang kan banyak. Sama satu lagi Mike. Apa tuh? Simak nonton channel YouTube-nya Michael Ginarto. Karena di situ banyak sekali inspirasi positif yang bagus. Positif. Iya, Yes. jadi walaupun misalnya, wah sekarang kalau mau ke tempat acara-acara udah macet dan sebagainya ya, Anda tinggal buka YouTube aja kan. Ketemu Tommy Wong lagi. Ya, ada banyak mentor-mentor kehidupan. Iya. Teman-teman yang tanda kutip saya bilang invisible itu, jadi gini, di momen itu kan you cuma punya teman virtual, teman yang dia. Nah, tapi cari yang baik. Jangan virtualnya yang
yang nggak bener lah. Ya, cari Ini yang positif. Iya. Dengerin kisah mereka. Jangan cuma lihat mobil apa yang mereka pakai atau apa. Bukan, kita mau belajar dari kegagalan mereka. Betul. Kesuksesan itu tidak mungkin orang share 100% ke you. Di share 100% pun, you tidak pernah bisa berhasil niru, nggak mungkin. Karena di dalam setiap orang, Tuhan taruh keunikan yang berbeda. Tapi, you bisa belajar. Dari kegagalan, itu biasa, pasti setiap orang punya kegagalan yang juga berbeda-beda, you bisa belajar. Saya kalau melakukan hal ini, saya akan gagal seperti ini. So, you jadi bisa menghindari kan. Hidup you jadi lebih sukses. And di ujung-ujungnya nih Mike. Sekarang saya di channel ini saya challenge ini buat teman-teman. Berapa sih teman yang you bisa punya, yang you ingat, yang langsung terlintas dia adalah teman sejati. Coba tag. Kalau ada yang bisa tagnya lebih dari 10 langsung, saya yakin Bro Michael akan kasih hadiah. Tapi ini jujur nih ya, teman sejati loh, yang langsung terlintas ada lebih dari 10. Isi di komen. Nggak isi, kasih komen. Karena saya yakin Mike, teman sejati itu paling cuma 1-2. Yang Anda ingat gini, coba saya tanya Michael deh. Mike, fokus nih ya, kita bukan mau main sulap nih. Tapi pejam mata, yuk bayangin. Sejenak, siapa teman teristimewa yang di momen titik terendah dalam hidup lo, dia tolong kamu? Terlintas muncul siapa? Mungkin ada 3 orang. Mention aja, satu aja saya minta you mention. Kalau teman baik kita nggak ada ragunya untuk Kalau sebut. istri mah nggak termasuk ya. Istri kan udah Istri termasuk. itu teman sejati terbaik. Dia terima kita. Tapi cobalah satu teman lagi. Pas lagi susah, Yes. nggak bisa Titik terendah. Ya. terendah. No one Ya believe kan? you, but he or she still believe in you. Selain istri. Selain istri ya. Ya. Lihat ya teman-teman, dari tadi loh saya nanya dan dia cukup berpikir keras. Ya, rada sulit sih. Oke, satu deh bro. Satu orang yang punya momen istimewa yang lu nggak bisa lupa temen lo. Momen istimewa ya. Ya, temen lu ini sangat berharga. Sampai sekarang you masih berteman dan Saya masih berteman. mungkin kalau ingat nama dia, you senyum. Ada nggak? Iya. Satu. Saya sebenarnya teman terlalu banyak. Kalau saya bilang stay satu, nanti yang lain. Iya saya tahu. Tapi saya mau yang muncul terlintas di benak. Kan saya tahu. Thank you semuanya buat teman-temannya Mike yang mencintai Mike sih, kasih tepuk tangan deh ya. Tapi sekarang saya mau challenge satu teman Mike yang kalau Mike inget langsung senyum, langsung inget dia itu pernah nolong gue. Pernah nolong gue lagi ya kan. Lo susah dia tolong lo. Banyak sih yang suka nolongin gue bro. Wow, luar biasa dong, lo banyak yang cinta. Aduh, cuman gini ya, mungkin gue bisa terlintas. Kebetulan gue juga lumayan deket sama dia, dia kenal sama keluarga gue. Gue sih nggak pernah, terus terang kalau gue mungkin sama kayak lu, gue nggak pernah istilahnya ceritain susah lagi susah gue cerita sama orang atau minta tolong orang sih. Gue terus terang nih belum pernah gue minta tolong dong, gue minta kerjaan atau gue minta kantau dong dari lu. Gue sih semua istilahnya gue pendem dalam diri gue sendiri, terus gue cari jalan supaya jadi sih terus terang. Jadi gue nggak pernah istilahnya wah gue sampai kelelep banget nih gue minta tolong ini, akhirnya dia bantu. Karena gue nggak pernah minta tolong sebenarnya, gitu loh. Cuman yang tahu kisah gue benar-benar gue dari nol, benar-benar dari minus pun, gue susah melarat.com, ya itu ya is my wife sih, terus terang ngomong sih. Wow. Gitu loh. Siapa namanya? Irene. Irene. So dari tadi nih ya kita minta Mike untuk mention, tapi tetap balik lagi. Ujung-ujungnya teman sejati adalah istri kita. Jadi teman terbaik Anda sudah Anda cek belum? Tapi di momen tadi Mike cerita, saya terkesan ada satu hal gini. Mike, you tidak terbiasa untuk minta tolong orang. Benar. Tidak ini, tidak itu. Benar. Teman-teman tentu menarik ya. Bagaimana sih caranya untuk dalam posisi susah, titik terendah, dalam kondisi terdesak, apa yang membuat you masih yakin pada diri you, atau apa yang you lakukan sebenarnya sih? Pasti banyak teman-teman pengen tahu nih. Benar. Sebenarnya gue pengen nanyanya, lu jadi nanyanya gue nih. Inilah balik ini. Iya kan? Ya kan? Jadi yang wawancara yang diwawancara. Iya, ya, nih, ini beda. gue juga nih. Ya, jadi kalau gue sih terus terang ya, gue ada mountain and ada valley juga. Hidup gue ada naik, ada turun, ada nyelam juga gitu ya. Jadi pada saat gue udah ngalamin bangkrut 2 kali.
ya kan. Wow. Gue juga udah ngalamin di mana gue nawarin apa barang ditolak, Oke. bayar maintenance rumah nggak bisa, duit susah gitu. Gue udah pernah ngalamin semua gitu ya. Cuman kalau di dalam sisi itu gue nggak tahu nomor satu kepepet, benar nggak sih? Ya mau nggak mau kan, kalau kita nggak take action bakal lebih parah gitu ya. Cuman gue di saat gue lagi titik terendah, selalu gue cari orang yang bisa naikin gue punya spirit sama motivasi gue kembali gitu loh. Gitu. Nah jadi kita nggak harus, benar kata lu tadi kan, nggak harus physical person. Kadang invisible friend yang kita bisa cari, ada narasumber di mana nih, gitu kan. It's not about the sources, it's being resourceful kan. Yes. Jadi gue bisa cari, gue merendam diri gue, I submerge myself in books, I submerge myself in audio books, I submerge myself in seminar gitu loh. Jadi itu yang istilahnya membuka gue punya wawasan dan juga harapan bahwa ada yang lebih parah dibanding gue. Ada yang dihianati mitranya, dihianati pasangan hidupnya, Yeah. ada yang sampai usahanya bangkrut, utang nggak bisa bayar, Yeah. ada yang udah diambang bunuh diri dan lain sebagainya. Yeah. Nah di situ mereka what did they do gitu loh. Ya. So salah satu moto yang saya ambil dalam hidup saya yaitu dari Tony Robbins, you find somebody Yeah. who is successful, you model it. Model I see. people who are already successful, who are already in the place where you want to go kan. Gitu loh. Jadi ya saya selalu coba cari siapa yang bisa saya model nih, yang bisa saya tiru nih, Ya. istilahnya kan. Ya. Jadi kebiasaannya mereka apa sih kalau mereka lagi diambang kesulitan, lagi apa sih tindakan mereka. Nah saya itu belajar dari banyak dari orang-orang yang sudah lewatin milestone itu gitu Oke. loh. Dan juga ya kembali lagi SQ ya, spiritual quotient gitu loh. Saya kebetulan ya I'm a Christian gitu loh. Jadi saya percaya there's supernatural power yang is beyond our own strength gitu. Ya itu aja sih, Itu bro. aja ya. I find people who I wanna be, Ya. I model them Oke. gitu. Berarti kalau boleh diambil benang merahnya mungkin kita hampir sama Mike. Cuman kalau saya sih in that moment, kalau kita belum pernah ngalamin ya kita nggak tahu ya rasanya. Tapi kalau karena kita juga udah mengalami, maka saya bisa tarik kesimpulan bahwa dalam kondisi titik terendah hidup Anda bisa tetap, sekarang zamannya YouTube. Yes. Kalau dulu Mike banyak belajar buku. Saya tahu sih, saya pernah dengar dari beberapa teman, Mike termasuk orang yang hobi ya. Rajin baca Ya, buku sih. baca buku, kemudian audiobook dulu ya, audiobook. Sekarang udah ada podcast malah Iya, kan. sekarang ada podcast, Yes. ada YouTube, jadi kita bisa lihat di situ. Dan kalau ditanya balik ke saya rasa gini, kita nggak bisa melakukan kebaikan besar, maka lakukanlah kebaikan kecil. Nggak bisa lakukan kebaikan kecil juga, sampai ibaratnya kita lagi kondisi minus, ya jangan berbuat jahat. Jangan berbuat jahat itu menurut saya adalah satu-satunya jalan di momen ketika you sudah kondisi parah nih. Jangan nyusahin orang lain juga, jangan bawa-bawa orang lain. Saya seneng tuh dengan itu benar, spiritnya Mike tuh. Iya. Kalau memang udah susah di lo, udah jangan ikut-ikut, ibaratnya Iya. kayak nggak terima semua orang mau dibawa susah. Iya, Datang ke Mike bawanya mau minjem duit, mentalnya pagi-pagi seakan-akan duit adalah solusi. Enggak. Iya. Di dunia ini ada Tuhan, ada spiritual quotient kita harus dikuatin. That's right. Kalau you di titik terendah, itu artinya Tuhan minta kamu melihat ke atas, titik tertinggi, Betul. ya kan? Kemudian dia akan proses kamu sedemikian kegagalan besar. Itu sebenarnya bukan gagal, tapi proses pembelajaran yang lebih besar. Karena apa? Tuhan mau kapasitas kamu lebih besar. Dia yakin bahwa kamu tuh bisa nangani lebih besar lagi, Betul. ya kan? Cuman kamu itu ibaratnya kayak di stretch, ditarik dulu, supaya kamu itu mau lihat. Kalau memang nggak kuat mah putus dong. Putus. Nah, kalau putus artinya gini, kamu nggak usah repot-repot bunuh diri. Tuhan juga udah ambil nyawa kamu, udah langsung kamu ketemu, urusan kamu selesai. Ketemu saya langsung sekarang gitu Iya ya kan? Tapi di set supaya Iya, kamu iya, bisa iya, kapasitas lebih besar, bisa lebih banyak menginspirasi. That's right. Dan mungkin yang finally gitu, kita sama-sama setuju bahwa kalau hidup ini, kalau misalnya kita itu berbahagia itu sebenarnya gini loh, jangan merugikan orang lain.
Udah itu aja sih buat saya gitu. Itu you udah harus bahagia dulu. Iya kan? Perkara memang wah masalah bertubi-tubi. Saya dikejar utang, didatengin debt collector dan apa-apa. Ya saya balik lagi ke teman-teman, saya tanya, kan dulu you yang susahin dia dulu. That's right. Ya kan, you yang ambil sesuatu keuntungan tapi you tidak jaga dengan baik, maka terjadi kan. Tapi kalau memang ada itikat baik, mau selesaikan, cari solusi, belajar dari mentor-mentor, lalu kumpul di tempat yang positif, networkingnya diperkuat, dan dengan mindset yang bukan itu ibaratnya tarik sana tarik sini untuk bikin susah orang lain. You kasih, you punya kapasitas bisa help orang secara tulus. Maksudnya gini, tidak semua pertolongan itu harus berupa uang ya. Bisa kasih orang solusi, bantu satu nenek jalan yang nyebrang juga udah solusi. Betul. Ya kan? Dan percaya, yang di atas selalu melihat apa yang kita buat. Tentunya kalau udah tiba waktunya nih, seberapa jauh Anda fall forward, jatuh ke depan, pada akhirnya kan ada titik finish di mana di sini Tuhan udah tungguin kita dengan gerbang kemenangan nih. Kalau udah tiba sampai di situ, Tuhan angkat, you pasti menang kembali. Betul. Itu aja sih Mike ya, bener-bener ya. Saya rasa saya sama Mike udah kita lalui lah gitu. Betul. So makanya hari ini di channel ini kita berbagi. Semoga ini menjadi inspirasi buat teman-teman juga. Saya ada pertanyaan nih, Bro Tommy nih. Jadi kalau saya dengerin your story kan, kayaknya dari tukang koran, kuli bangunan, sales juga dihina lagi sama si Koacin, benar-benar tuh si Sunarto itu. Kulinya kuli panggul Iya kan? sih sebenarnya kuli panggul panggul itu apa jadi sih? kuli panggul itu gini, mama saya waktu itu jualan pakaian baby. Jualnya ke Roximas, ke Mangga 2. Waktu itu kan belum banyak toko handphone, tapi nggak apa-apa, itu cikal bakal sukses saya. Saya panggul supaya mama saya nggak bayar kuli gitu loh. Oh, panggul itu maksudnya dipanggul di iya gitu. Oke. Waduh. Lalu ketika saya udah taruh, kan mama saya kan biasa udah nganter barang kan nanti nagih dong gitu. Iya, betul. Nah mama saya disetrap. Kenapa telat atau mana? Bukan, mama saya kan mau nagih, tapi kan yang namanya orang ditagih pasti nggak senang. Oh iya. Kalau kita yang dibentak Mike, kita terima Mike. Iya. Saya udah biasa di jalanan. Tapi kalau lihat ibu kita dibentak, itu rasanya gimana? Betul. Jadi mama saya dibentak, disetrap, membuat saya sedih kan. Nah, saya seperti biasa, saya tidak melihat fokus pada kesedihan itu, tapi saya lihat ke sisi lain. Nah, momen sisi lain itu saya lihat ke arah lain, ada toko handphone. Zaman dulu kan kalau orang kaya itu kalau pakai handphone kan ditarik antenanya, klak ini, wah itu menjadi inspirasi buat saya kan. Wow, orang kaya tuh kayak gitu tuh, enak banget ya hidupnya ya. Gua maulah kayak gitu. Makanya saya datang ke toko itu. Saya bilang, kok mau nggak kalau saya kerja di sini? Dia bilang, apaan? Lo mau nyuri di sini? Mau nyuri di sini? Gila Ya karena casing gue buruk, Mike. Makanya performance penting kan, packaging nggak meyakinkan. Iya. Saya bilang bukan. Tapi kita punya story kan. Kita selalu punya satu story keunikan di dalam diri kita masing-masing yang kita bisa ceritakan dengan jujur kepada orang lain. Saya bilang, kok coba dilihat itu mama saya lagi di setrap. Saya bersedia kerja di sini. Gaji cuman setengah daripada you punya pegawai. Gaji saya setengah. Tapi saya kerjanya 2 kali lipat. Kalau itu saya tanyakan kepada bos Michael Ginato, saya rasa semua bos di dunia ini jawabannya apa? Terima nggak? Setengahnya half price gitu ya. Tapi inilah teman-teman, kita kasih nilai lebih buat orang lain. Iya, nilainya di situ. Nilainya lebih kan. Jadi jangan pagi-pagi kalau datang ke sekarang misalnya jadi profesional atau jadi misalnya kita mau jual barang, pagi-pagi itu kita ributin tentang keunggulan kita. Saya ini tamatan UI, saya ini tamatan ini, tamatan itu. Itu bagus, UI itu bagus gitu loh. Tapi kamunya mental mindsetnya bagus nggak? Orang kan hanya mau tahu, they just want to know how you make them feel. Betul. Ya kan? Nah kalau pagi-pagi dia bisa menjanjikan hal ini, dia kan mau coba. Tapi kalau pagi-pagi misalnya belum apa-apa, kamu berani gaji saya berapa? Nah pasti dia akan nanya balik kan, siapa lu? Exactly, iya benar. Ya kan? Produk saya ini bagus, bisa bikin kamu sehat. Loh, pembuktiannya apa? Dasarnya apa? Kecapnya nomor 1 ya. Iya, kamu nggak pernah nolong orang. Tapi kalau misalnya kita memang terbukti, kita itu punya willingness, mau helping people, ya. Lalu kemudian orang itu terbantukan dan dia cerita, it's more lebih atraktif daripada you yang capek sendiri kan. Nah, ya itulah momen itu Mike yang membuat saya
Oke, saya kasih penawaran seperti itu dan amin sih Mike. Dari situ, dari pegawai, jadi manajer, jadi GM akhirnya. Tapi ya kerusuhan membuat saya Luar kembali ke biasa. titik nol. Titik nol lagi. Yang saya pelajari nih so far ya, from your life journey ya. For you, semua kejadian baik atau buruk, you selalu lihat itu menjadi berkat buat you, benar nggak sih? Semua kejadian itu you pakai sebagai, you have a positive filter nih istilahnya in your brain gitu ya kan. Semua kejadian bisa you puter balikin jadi to your benefit. Kalau jadi dikecengin orang, oh ya udah itu fuel for me, more motivation for me to do well. I'll prove it to you. Yeah. Maybe not now, 10 years time, ya kan? Yeah. Itu yang pertama. Yang kedua, what I learned from you, selalu dalam kisah hidup kan kita selalu ada our own battles kan. Iya. Kalau udah battle ini kelar, pasti ada battle berikutnya. Iya. Pasti ada battle berikutnya. You saya pelajarin, benar apa enggak ya? You selalu have someone that you are fighting for other than yourself. Iya. In this case is your mother. Yes. Ya, benar Iya. nggak sih? Iya. Kayaknya di hidupnya Bro Tommy ini selalu is your mother. Wah, lu hina gua is okay. You hina my mom. Waduh, ya kan? Ini urusan beda lagi nih istilahnya. Because you love your mom so much, you will fight for her and do whatever it takes ya. Iya. Obral gaji setengah pun you kerjain gitu ya. Iya. Termasuk saya datang ke undangannya Bro Michael juga bukan karena sekedar misalnya mau ambil advantage dari Bro Michael, enggak. Saya udah pikirin apa ya yang What saya bisa value you want bisa to berikan give, ya? dalam bisnisnya Bro Mike. Tentu tadi ya kita sebelum acara kita udah ngobrol ya luar bahwa biasa. produknya Bro Michael itu luar biasa bagus. Seperti apa teman-teman harus search ya kan. Cuman saya ceritakan ke Mike bagaimana cara dia kita itu bisa translate Deliver the message. gitu loh. Deliver the kindness for you. Benar. Itu. Oh dahsyat loh. So add value, Yeah. find what you're fighting for, who, Yes. Yeah. not what ya, who you're fighting for kan, and apa tadi positive mindset. Iya, positive mindset selalu kasih doing something lah. Karena kita hidup ini kita itu hanya bisa ibaratnya bahkan kita nggak bisa mengukur 24 jam ke depan itu kita nggak bisa ukur. Kita nggak ada yang tahu what's gonna happen next year, next month. Dan kalau misalnya bilang ini belajar dari satu teman saya Mike ya. Kalau misalnya dulu dia sekolah, waktu itu kan saya nggak begitu bisa, saya cuma pencuci piring di kantin ya. Dia bilang kalau misalnya dia tamat sekolah dia akan happy gitu ya kan. Nilai bagus dia happy, tapi ternyata udah tamat sekolah dan nilainya bagus itu dia nggak happy juga, ya kan? Lalu setelah udah happy, kalau dia akan happy kalau misalnya nanti diterima di perguruan yang bergengsi, udah diterima dia bilang nggak happy juga. Kenapa? Saya mesti tahu saya dapat pekerjaan yang bagus. Oke, begitu dikasih pekerjaan bagus, tetap juga nggak happy. Gaji bagus juga enggak, saya mau jadi entrepreneur. Padahal menjadi entrepreneur itu setengah mati loh. So, saya juga ada satu message bagus nih ya buat teman-teman yang khususnya profesional. Kalian itu di dalam zona yang aman loh. Jangan main sembarangan keluar dari zona. Enggak salah sih kalau yang ngajarkan untuk keluar dari zona nyaman itu nanti kalau memang you punya kapasitas sudah cukup, belajarnya udah cukup. Tapi kalau memang belum, kita harus terima diri kita. Jangan belum apa-apa, bos udah didik kita dengan benar, kita jumping, kita tinggalin. Upline udah ajarin kita pindah-pindah gitu. Jangan. Sebagai downline kita masih banyak hal yang harus kita pelajarin. Terus kalau positioningnya sudah oke, udah jadi profesional dari perbankan, dari perusahaan, di profesional lah, kerjakan dengan baik-baik. Kalau memang ada sela waktu, you bisa become entrepreneur, bisa digital kan sekarang. Tapi tidak harus benar-benar suddenly tinggalin semua demi ambisi untuk buka menjadi seorang entrepreneur. Itu menurut saya menuju jurang kematian sih. Karena entrepreneur seperti kita, you bisa lihat deh di hidupnya Mike deh, bangkrut 2 kali lo, bayangin teman-teman coba. Naik turun lah. Semua bisnis siap kan belum tentu siap orang, belum bisa terima ya. Iya. Benar. Wah dahsyat. Jadi siapa sih sekarang your role model? Do you have a mentor or role model that yang ngisi? Kita kan semua orang harus diisi ya. Especially bangun tidur kita harus diisi. Dalam pekerjaan kita harus diisi. Ada nggak sih? Apakah ada bisa kasih tips buat sobat-sobat entrepreneur lainnya gitu? Apa sih? Ada buku yang you baca, seminar you go to, atau
ada orang-orang yang secara strategically Bro Tommy itu memposisikan diri di antara mereka supaya mereka bisa ngecas you nih istilahnya nih, energinya nih. Is there somebody or who nih gitu kalau ada? Wah, ini pertanyaan yang nggak pernah ditanyakan dan ini jawabannya nggak mudah. Tapi dengan ujian yang Tuhan kasih dalam hidup saya, dulu sih saya banyak Mike. Saya banyak, benar seperti Mike bilang, saya banyak belajar, malam hari pun saya habisin waktu malam-malam di mana saya mengalami yang namanya kegelisahan ya. Saya selalu kan namanya pengusaha itu kita harus pikir one step ahead gitu ya kan. Saya belajar banyak dari teman-teman positif iya, tapi menurut saya tetap nggak cukup Mike. Pada akhirnya saya ketemu sih satu mentor sejati. Selain tentunya semua itu Tuhan ya yang membuat ya kan, rancangannya dia yang tentukan, tetapi master plan by dia, tapi saya kan yang menjalani. So benar kata Mike, siapa sih mentor kita gitu kan untuk memandu kita dengan lebih baik lagi. Saya biasakan sekarang setiap pagi kadang-kadang saya sempatkan waktu untuk lihat cermin. Ya, saya lihat cermin. Saya tatap baik-baik. Suddenly kadang-kadang saya juga tears, air mata keluar. Saya lihat diri saya baik-baik bicara sama Tommy Wong. Dia itu mentor saya. Saya bilang sama dia, saya jujur. Saya kalau salah saya jujur. Saya open semua hal. Kemudian saya tatap dia dengan baik. Saya bilang, saya tidak mau membohongi diri sendiri. Saya akan lakukan yang terbaik. Hari ini, misalnya contoh kayak tadi pagi, saya bilang, saya akan ketemu dengan Bro Michael. Apa yang akan saya lakukan buat dia? Apa yang terbaik yang saya bisa berikan? I go all out. Saya akan lakukan dengan sepenuh hati. Dan saya akan berusaha bantu orang-orang yang saya temui. Tapi tentunya saya tentu harus senantiasa mawas diri dan juga ya itu tadi belajar hati-hati bahwa ajak teman baik makan, jangan makan teman baik. Iya betul. Ya kan? Jadi mentor kehidupan kita menurut saya sih keputusannya kita mau jalan apa enggak. Balik lagi kita boleh belajar dari banyak, tapi bukan berarti kita ngikut tanpa ada kejelasan. Betul. Tanya pada diri sendiri, apa yang you lakukan itu sudah jujur belum sama hati nurani, sudah benar belum? Lalu lakukanlah yang terbaik. Bagian kamu, selebihnya serahkan rancangan Tuhan. Kalau you lakukan dengan baik, tidak merugikan orang lain, bahagiain keluarga, maka dijamin berbahagialah hidupmu. Luar biasa. Wah, ini deserve tepuk tangan nih. Nanti ada efeknya tepuk tangan ini pasti ini luar biasa nih. Well, kayaknya wah saya udah dapat hikmat nih. Ini udah kayak habis ke rumah ibadah juga nih, ya kan? Ini udah dapat hikmat ya. Yang saya pelajarin ini pola pikir kita, sikap hati kita, sama tindakan kita itu harus kongruen ya. Jadi you juga ini kan sebagai istilahnya moral kompasnya Bro Tommy ini itu di atas knowledge sebenarnya, di atas pengalaman dan di atas dari you punya tantangan hidup sebenarnya. Ini moral kompas, ini sebuah mindset di mana bisa kita ini bisa seperti air juga kan. Kita beradaptasi karena kita di dunia bisnis kan nggak ada yang bisa nebak. Besok stok naik apa turun, dolar berapa, kita nggak ada yang bisa nebak. Tapi dengan kita yang punya pengalaman banyak sekalipun bisa meleng juga sih bro, terus terang ngomong ya. Tapi dengan pola pikir yang benar, dengan mindset yang benar, dan juga you tahu you hidup ini buat siapa, who you fighting for, kita bisa conquer the world nih ceritanya nih. Bahkan ibaratnya dalam waktu dekat ini seperti janji saya kepada teman-teman komunitas bahwa saya paling gak suka dengan orang yang belum apa-apa menjudging orang. Banyak banget teman-teman yang di bidang MLM mereka putus asa karena nanti mengalami yang namanya dibullying gitu. Mereka datang ke saya, mereka bilang, "Pak, saya ditinggalin teman dan sebagainya." Mereka yang di dunia insurans juga gitu. Masa saya baru keluarin kartu nama udah dijudging apa? Saya kasih tahu, itu belum berakhir. Sebagai ketua komunitas, saya tidak hanya membawa mindset orang kepada bisnis sukses ataupun skill profesional saja, tapi buat kalian ada kabar baik. Terutama buat yang nonton channelnya Michael Ginato nih ya. Jadi beliau adalah salah satu pakar yang expert di bidang MLM.
Oke. MLM-nya apa? Anda yang harus cari tahu. Kalau nanti jawabannya tepat, ada hadiah, ya kan? Yang jelas, pola mindset seperti apa di dunia MLM itu yang bisa memperkuat Anda bisa belajar. Ya, kalau memang misalnya di dunia MLM yang lama, Anda pernah masuk, join, lalu setengah jalan ataupun karena hal-hal tertentu terjadi membuat Anda tidak nyaman, ya so welcome, bisa belajar sama Bro Michael Ginato. Yang jelas, saya bersama Pak Anton Tax Travel, kita mau bikin satu wadah di mana tidak sekedar komunitas. Komunitas itu kan kasih inspirasi, motivasi, Mike. Tapi kita juga mau teman-teman yang khususnya di seluruh Indonesia, bahkan di luar negeri, itu kan juga ada TKW yang sudah harus pulang, Mike, gitu loh ya. Benar. Terus mereka bingung mau kerja apa gitu. Betul. Sebenarnya asuransi dan MLM itu merupakan produk yang paling bagus untuk kita melatih mindset dan juga pola pikir. Di situ itu saya belajar itu ya, urat malu itu putus di situ. Itu bagus banget loh. Itu seperti unleash your power. Betul. Habis itu you mau kerja bidang apapun sukses itu terserah, ya kan? Yes. Nah, di tempat sebuah wadah ini namanya Tanya Mentor, saya akan selalu, kalau ada teman-teman MLM yang mau bertanya, saya akan colek @Michael Ginato, saya akan colek dia untuk memberikan jawabannya buat kamu semua. So boleh tepuk tangan juga dong buat Bro Michael yang akan diundang nih di dalam Tanya Mentor. Nggak boleh ya Mike ya, orang di dunia asuransi MLM kita judge ya. Bagaimanapun pertemanan ya, betul kan? Relationship lah. Iya. Benar. Oke. Saya tadi mau nanya apa jadi nanya mentor jadi lupa nih. Tanya mentor. Ini bagian yang paling seru kan? Benar. Jadi ya kalau di dunia bisnis memang perlu seorang upline dan perlu seorang downline juga ya. Untuk meng-guide. Gitu loh, guide kita gitu loh. Nah, kita sediakan komunitasnya, sediakan toolsnya, sediakan platformnya yang paling penting di mana mau nggak mau untuk sukses, you harus positif, mau nggak mau. Yes. Gitu loh. Nah, makanya ya penting sekali sih. Don't fight alone. Mesti ada Avengers team gitu ya. Yes. Nggak bisa sendiri lah, harus teamwork is very important gitu. So, I mau tanya ini nih. Apa? Di komunitas, you kan ketua umum Billionaire Mindset ya. Billionaire Mindset. Itu di dalamnya siapa aja sih? Ada orang-orang top nih, siapa aja sih? Ada Meridiana, ada Pak James Kui, ada Pak Andi Wongso, Pak Anton Tax Travel. Oh, luar biasa. Dan ya tentu masih banyak lagi, banyak teman-teman yang kita berkolaborasi. Kita lihat bahwa di era disruption sekarang ini satu-satunya untuk bikin kita survive adalah collaboration. Berkolaborasi, baru kita bisa menghadapi yang namanya tanda kutip gagap teknologi. Karena kan teknologi masuk begitu cepatnya. Setiap hari perubahan begitu cepat terjadi. Betul. Kadang kita nggak bisa imbangin. Gagap teknologi ini kita bisa hadapin dengan ya perkuat tadi. Jack Ma pun sendiri bilang kan bahwa satu-satunya yang selamanya tidak bisa tergantikan adalah hubungan manusia melalui cinta kasih. Jadi ini yang akan membawa sisi di mana manusia itu bisa melewati semua peradaban dengan baik. Kalau enggak ya udah just like a dinosaurus gitu kan. Itu kalau nggak punya pertalian yang kuat kan hebat sendiri, gede sendiri, kuat sendiri ya udah. Ketika zamannya berubah, bye bye. Cari temen lah sebanyak-banyaknya bisa. Tapi beda kan sama rabbit kan. Dari dulu ada, tapi dia selalu tahu kan dia harus bergabung dengan ya kan komunitasnya dia. Betul. Ada masalah bukannya dihadapi langsung juga, tapi dia balik dulu ke ininya. Gimana nih kita ngadepinnya? Apa kita harus ngungsi? Kadang-kadang gitu kan, harus ngungsi dulu bisa jadi. Iya. Kalau orang mau jadi kayak you gimana caranya? Mau punya mental baja seperti you, udah dikatain, dihina, udah istilahnya hilang seorang bapak lagi. Figur ayah gitu. Iya, figur ayah. Maksudnya saya, gimana sih caranya supaya punya mental baja seperti you? You rekomendasinya apa nih buat sobat-sobat entrepreneur? Because we need it. Everybody needs it gitu loh. How to become like you? Apa have to be born? Apa did you learn it? You pelajarin? Apa you dilahirkan udah punya mental baja nih? Bagi yang pengen punya become like you gitu mentalnya. Betapa ke gunung? Puasa 7 hari 7 malam atau? I think begini.
salah satu jalannya adalah, ya memang itu dari sisi teman-teman mungkin itu bagus, tapi janganlah menjalani kehidupan saya karena kapasitas orang-orang, setiap orang beda, dan you nggak mungkin mau merasakan kepedihan apa yang pernah saya lalui. Cuman Tuhan proses saya sehingga saya bisa terbentuk seperti ini. Bagus banget pertanyaan Mike. Jawabannya adalah ya nonton channelnya Michael Ginarto ini karena sudah terpapar dengan jelas. You nggak usah capek-capek untuk melalui yang namanya colokan pensil dipatahin di dalam. Pain-nya you udah bisa lewati kan. You sudah tahu di luar sana seperti itu. All you have to do is empati kepada anak-anak di panti asuhan, take action. Kalau hari ini udah tahu kayak gitu, ambil mindset bagusnya adalah bahwa di luar sana banyak yang lebih kurang dari you. Tolong mereka. Lalu setelah batin udah mulai tercerahkan, perkuat spiritual, dekat sama Tuhan, sayangi keluargamu, sayangi istri dan anak-anak, kemudian juga sayang pacar ya, kalau yang masih jomblo, belajarlah menyayangi gitu kan. Semua orang juga butuh pasangan. Tadi Bro Michael bilang, sampai dia berusaha cari tag nama pun masih nggak ketemu, ujung-ujung istri dia. So berbahagialah istrimu. And then kemudian dalam perjalanan ketemu teman, memang sih ada teman yang pahit, memberikan kita kepahitan. Kita ajak dia makan, tapi dia malah berbalik makan kita. Ya, ajak teman baik makan, bukan makan teman baik. Tapi itu bisa dijadikan sebagai pil. Kayak ibaratnya kalau kita sakit itu kita minum pil yang pahit untuk menyembuhkan kita. Iya. Tentunya setelah semua sudah kamu lalui, kamunya kondisi baik, juga jangan jumawa. Artinya merasa bahwa hebat sendiri, diam sendiri, nggak mau berbagi. Toh you nggak tahu kan esok hari. Hari ini bisa melakukan kebaikan apa? Lakukan setulus hati, bantu orang lain. Kok Tommy, saya kesel loh. Ini beberapa teman seringkali ngomong, saya udah tulus bantu dia, tapi dia nggak tahu budi. Saya udah bantuin dia, dia ambil kebaikan, take advantage, tapi dia tidak berbalik bantu saya. Itu karena you punya ekspektasi salah. You berekspektasi pada manusia. Ekspektasi kita hanya pada Tuhan. Kalau ekspektasi pada Tuhan, you pasti tidak pernah kecewa. Ekspektasi pada manusia pasti kecewa. Ya kan? Bisa sih, bisa bagus, bisa setengah, bisa seperempat, karena itu manusia. Betul. Mereka nggak merasa bahwa produk you bagus buat dia, ya kan? Makanya kita harus datang ke komunitas yang positif. Di situ kan otomatis filternya sudah semakin jelas. Lalu perkuat hubungan, bangun channeling yang baik, tali silaturahminya dibagusin, dan tentunya ya kembangin diri terus setiap hari, nonton channel yang positif. Channelnya Michael Ginarto. Pikiran yang positif. Ya betul luar biasa nih. Thank you. Saya rasa cukup banget ya, ini hikmatnya mesti dicerna ini. Ya. Luar biasa. Saya yakin nih teman-teman entrepreneur semua udah belajar banyak ini. Kita udah jalan berapa lama ya? Saya yakin sobat-sobat entrepreneur semua sudah belajar hikmat, kiat-kiat sukses Bro Tommy yang sangat luar biasa ini. Punya hati seorang malaikat tak bersayap ini. Luar biasa. Dan saya sendiri belajar banyak. Ini bukannya cuman mau endorse you ya, but what I learned today is not like what I learned from other people. Banyak kan orang kan, do this, do that-nya tuh yang lebih kayak boleh dibilang kayak skill. Kalau you lebih ke mindset yang dan hikmat sih, kata tepatnya sih hikmat sih. Wisdom, reality, Mike. Wisdom you tuh levelnya udah, ya kan? Wisdom, orang teach people skills, you teach people lebih ke hikmatnya sih. Is what I learned. Saya yakin itu yang you juga dapat juga sih. Dan saya mengucapkan terima kasih nih atas waktunya dan juga punya hati yang mau berbagi supaya orang lain juga makin diberkati ya. Benar kata you, bukan cuma dari uang saja kan kita bisa bantu orang. Kita bantu orang bisa kasih pengalaman, berbagi hikmat, dan saya harap you take action dan jangan lupa klik subscribe and klik loncengnya ya supaya never miss kasih komen. Tadi kan ada tuh. Kasih komennya ya. Bro Tommy sudah minta, ayo komen. So pasti saya kasih ada price-nya. Yang tunggu saja tanggal mainnya, saya akan announce price-nya apa. Oke. Sampai di sini perbincangan saya dengan Bro Tommy Wong.
Salam sukses, salam sejahtera.